ketika kita terhimpit masalah ekonomi yang berhubungan dengan nyawa, itu jangan jatuh ke pinjaman ribawi. Tapi kenyataan di lapangannya, gue kepengen banget punya impian bahwa gue bisa punya suatu lembaga yang bisa nolong orang yang kayak gini gitu loh. Lembaga ribawi yang nampaknya sepertinya bisa membantu secara speednya, secara cepat ya. Persyaratannya gak ribet dan pinjol-pinjol inilah yang menjadi solusi itu loh teman-teman. Assalamualaikum, alhamdulillah, ketemu lagi. Aku mau share ya pengalaman seseorang yang gak kenal dekat banget, dan ini by fakta ya, yang baru aja dialamin. Dan ini juga berkaitan sama dengan sistem syariat Islam yang beneran ada di lapangan seperti apa gitu. Jadi seorang yang gue kenal ini, dia lagi diuji sama Allah. Istrinya lagi sakitnya kronis dan butuh tindakan operasi secepatnya. Dan dia waktu itu nggak punya duit gitu. Dia nggak punya BPJS juga gitu. Dan dalam keadaan seperti ini ya, jalur normal yang tanpa BPJS yang bisa speeding up keadaan istrinya yang udah emergency gitu. Nah, dia ingat gitu kata-kata salah satu ustadz yang dia dengar, bahwa di Islam itu ada lembaga amil zakat, di mana ketika kita nggak punya uang, kita fakir, kita nggak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan urgensi kita, maka kita bisa minta tolong ke lembaga amil zakat itu. Dan kenalan saya itu pun juga akhirnya meminta pertolongan. Setelah dia berdoa kepada Allah, dia meminta pertolongan ke salah satu lembaga amil zakat di Jakarta Selatan. Setelah dia meminta pertolongan dan menjelaskan bahwa dia butuh dana yang lumayan besar untuk bisa operasi penyakit istrinya, itu diresponnya dilempar-lempar ya. Jadi intinya dilempar-lempar dan solusinya lama gitu loh. Sedangkan ini udah butuh cepet gitu. Lalu dia juga mencoba untuk ke salah satu lembaga yayasan di masjid yang biasa dia ngaji di sana, dan dia meminta ketua DKM-nya untuk menolongnya, membantunya untuk meminjamkan uang untuk bisa operasi. Dan itu pun juga nggak bisa di sana, karena kata yayasan ketua DKM-nya nggak ada uang segitu untuk dikeluarkan. Dan ini tiba-tiba teringat gitu kata-kata salah satu ustadz yang menyebutkan bahwa ketika kita terhimpit masalah ekonomi yang berhubungan dengan nyawa, itu jangan jatuh ke pinjaman ribawi. Tapi kenyataan di lapangannya adalah ketika kita mencoba untuk menjalankan hal itu ya, kita mencoba untuk meminta bantuan ke lembaga amil zakat ketika kita nggak mampu, dan ini berkaitan dengan nyawa, itu nggak ada yang bisa diandelin teman-teman. Dan yang bisa diandelin itu adalah secara makhluk ya. Kita lagi nggak di fase bertawakal dan meminta pertolongan Allah aja gitu, tapi lagi di fase muamalah ya, fase ikhtiar. Di lapangan, lembaga ribawi yang nampaknya sepertinya bisa membantu secara speednya, secara cepat ya, persyaratannya gak ribet, dan pinjol-pinjol inilah yang menjadi solusi itu loh teman-teman. Jadi paham nggak di sini maksudnya, bahwa kita nggak bisa gitu loh, kita nggak bisa
menghakimi orang yang terlilit pinjol karena kesulitan ekonominya. Kita nggak tahu apa yang sedang dia perangi di kehidupannya, kesulitannya gitu. Langkah-langkah apa yang udah dia lakukan sebelum dia tuh terjerat pinjol gitu, untuk bisa menyelamatkan nyawa istrinya. Jadi di sini gue kepengen banget punya impian bahwa gue bisa punya suatu lembaga yang bisa nolong orang yang kayak gini gitu loh. Nolong orang yang benar-benar butuh pertolongan masalah nyawa untuk operasi istrinya yang sakit, dan nggak disusahin gitu loh prosesnya, nggak dibikin berbelit, nggak dilempar-lempar dan lain sebagainya. Dan masih banyak banget birokrasi syariat yang harusnya tidak seperti ini. Dan semoga salah satu mimpi gue ini bisa Allah wujudkan dan bisa menjadi kekuatan yang bisa menolong orang banyak. Segitu aja share gue pada hari ini, dan keep fighting, just don't give up. Gue selalu ngedukung lo yang mau tetap berdaya dan juga tetap menjadi lebih baik. Barakallahu fikum.